Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakar Batara Sakti, NIM 1931 dari kelas PJKRA 2019 dari program mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga. Di sini saya akan memaparkan hasil PowerPoint saya yang berjudul Sejarah, Pengertian dan Hakikat Psikologi. Ya, langsung saja ke materinya. Sejarah psikologi olahraga. Perkembangan psikologi olahraga di dunia. Psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1886 di Leipzig. Menurut Kostam, Dalla dan Sudibyo Sutubroto, objek studi psikologi adalah gejala jiwa yang diselidiki dari segala tingkah laku dan pengalaman manusia. Bersamaan dengan itu, tumbuh dan berkembanglah psikologi terapan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kedokteran, industri, kriminal, dan di bidang olahraga dengan dikembangkannya psikologi olahraga. Orang pertama yang melakukan studi dalam bidang psikologi olahraga adalah Norman Triplett pada tahun 1989 yang meneliti olahragawan balap sepeda. Setelah penelitian Triplett, sejumlah penelitian lain seputar psikologi olahraga bermunculan. Selanjutnya, Georg Wiefics pada tahun 1895 menyelidiki waktu reaksi yang tercantum dalam Psikologi Review. Fitz telah menciptakan alat-alat mengukur kecepatan dan ketepatan seseorang yang menyentuh objek yang dihadapi tiba-tiba dan dalam posisi yang tidak terduga. Selain itu, William G. Anderson, tokoh pendidikan jasmani dan pendiri American Endurance, bereksperimen mengenai mental practice, transfer of training, dan transfer of muscular strength. Selanjutnya, Coleman Robert Griffith pada tahun 1918 telah memulai mengadakan penelitian di Universitas Illinois dengan menyelenggarakan serangkaian observasi informasi mengenai faktor-faktor psikologis yang terlibat dalam olahraga basket dan sepak bola. Dan selanjutnya, tokoh Mitsui Matsui pada tahun 1920 melakukan riset di Jepang mengenai psikologi olahraga dan aktivitas fisik atau Psychology of Physical Activities and Sport. Masih lanjutannya, pada tahun 1925, Coleman Robert Griffith sudah mengadakan persiapan untuk mendirikan laboratorium psikologi olahraga. Kemudian secara resmi menjadi direktur dari The Athletic Research Laboratory di Universitas Illinois dan disebut sebagai Bapak Psikologi Olahraga, khususnya di Amerika. Selama periode 1919 sampai 1941, Coleman Robert Griffith telah menulis 25 penelitian psikologi olahraga dan juga menulis Psikologi di Coaching 1926 dan Psychology of Athletics 1928 dan tahun 1993 menjadi psikologi cabang olahraga bisbol di Chicago Cubs. Kongres Psikologi Olahraga yang pertama dilaksanakan pada tahun 1990 di Roma dan sejak itu pula psikologi olahraga berkembang di berbagai negara. Pada tahun 1967 diselenggarakan pertemuan pertama North American Society for the Physiology of Sport and Physical Activity. Pada saat Olimpiade tahun 1998, psikolog olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontingen USA. Pada tahun 1992, Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktisi psikolog yang bekerja sebagai psikolog olahraga. Dewasa ini, dunia psikologi olahraga semakin dikenal dengan adanya International Society for Sports Psychology yang memiliki ribuan anggota yang terlibat di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Poin yang kedua yaitu perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992, PBSI mendatangkan Robert N. Singer, mantan Presiden International Society for Sports Psychology dan University of Florida pada tahun 1997. Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara mendatangkan Daniel Gold untuk memberikan ceramah kepada para pelatih dan pejabat kelas KONI pusat dalam rangka persiapan menjelang SEA Games. Menurut Monty V. Setiardharma dalam Singgi D. Gunarsa 2008, psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru. Sekalipun pada praktiknya kegiatan para psikolog di dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikologi Olahraga di Indonesia yang berada di bawah naungan Himpunan Psikologi Indonesia baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23 Juli 1999 dan diketuai oleh Monty P. Setiardharma. Akan tetapi, Singgi D. Gunarsa dan Sudirgo Wibowo telah mempelopori kegiatan psikologi dalam cabang olahraga bulu tangkis sejak tahun 1967. Dan sejak itu, saat itu banyak olahragawan bulu tangkis nasional yang memanfaatkan jasa psikolog dan ilmu psikologi dalam mencapai prestasi puncak baik nasional maupun internasional. Pada pertengahan era 1990-an, psikologi Joe Romeser turut aktif memberikan sumbangan jasa psikologinya pada cabang olahraga bisbol dan sepak bola. Joe Romeser tersendiri merupakan atlet bisbol nasional. Tahun 1990 merupakan dekade yang paling aktif bagi sejumlah psikolog untuk memberikan sumbangan ilmu bagi keolahragaan nasional. Tercatat PBSI, PSSI, PRSI, Pertina, dan Perpani menggunakan psikolog untuk secara aktif berperan membina atlet baik untuk memberikan bimbingan atau bekerjasama dengan pelatih untuk meningkatkan prestasi atlet. Pada saat pelaksanaan SEA Games di Jakarta tahun 1997, tercatat 13 psikolog berperan aktif membantu para atlet untuk mencapai prestasi puncak, yakni yang pertama Singgi D. Gunarsa, yang kedua Monty P. Setiardharma, yang ketiga Enatus Markum, yang keempat Mirna R. Soekasi, 5 Surastuti Nurdadi, 6 Rosa Hertamina, 7 Faisal, 8 Latif, 9 Gunawan, 10 Wardani, 11 Aryo Prawoto, 12 Ning, dan yang terakhir yaitu Wismaningsi. Para psikolog ini bertugas untuk melakukan seleksi evaluasi, konseling, dan melakukan pelatihan mental serta terapi. Poin yang ketiga yaitu aspek dalam psikologi olahraga. Min atau pikiran. Pikiran ini dimaksudkan untuk membina pada pikiran positif serta diikuti dengan tindakan dan perkataan yang positif. Pikiran positif berpengaruh pada peningkatan semangat, percaya diri dalam kompetisi, keinginan yang lebih gigih untuk mencapai kemenangan, motivasi diri, meningkatkan kerjasama dengan koleganya, memperkuat status mental terhadap apapun hasil yang akan didapatkan, dan ketangguhan mental dan keterampilan psikologis lainnya. Yang kedua yaitu body atau tubuh. Atlet membutuhkan power atau tenaga yang kuat untuk bisa menjalani profesinya dengan baik dan berlaga dengan sempurna dalam kondisi fit. Faktor fisiologi seperti kelincahan, kekuatan, kecepatan, dan kemampuan motorik lainnya. Contoh ketiga yaitu spirit atau semangat. Semangat bisa didapatkan dari motivasi. Motivasi bisa didapatkan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Motivasi digunakan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan pendekatan psikologis, diharapkan atlet mampu memiliki motivasi kuat bertanding dengan maksimal dan memperoleh kemenangan. Semangat dan motivasi ini juga diperlukan dukungan dari luar seperti orang tua, rekan, dan pelatih. Contoh yang keempat yaitu peace atau perdamaian.
Olahraga merupakan secara edukasi, rekreasi, prestasi tanpa adanya unsur negatif yang merugikan. Kekalahan dalam setiap pertandingan merupakan hal wajar, karena pertandingan dalam olahraga dilaksanakan untuk tujuan persahabatan. Kekalahan ataupun kemenangan tidak menjadi alasan untuk menekan optimistik seseorang. Yang kelima yaitu health atau kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang paling utama dengan stamina dan kebugaran atlet saat melakukan latihan dan tanding. Definisi sehat yaitu secara jiwa dan fisik. Kesehatan fisik pada atlet berperan pada kekuatan dan performanya saat bertanding. Sedangkan kesehatan jiwa terkait dengan pikiran atlet, apakah ada faktor pengganggu yang nantinya dapat berpengaruh terhadap performa pertandingan. Kesehatan psikis bisa terkait dengan lingkungan keluarga, sosial, pola pikir, dan sebagainya. Sedangkan kesehatan fisik bisa didukung dengan pola hidup, pola aktivitas, dan sebagainya. Poin yang keempat, yaitu penelitian tentang psikologi olahraga. Berikut beberapa contoh tentang penelitian psikologi olahraga. Yang pertama yaitu Partington dan Zhang pada tahun 1992. Penelitian terhadap 171 olaragawan dan 7 ciri psikososial yang berbeda antara tim yang sering menang dan tim yang lebih sering kalah, yaitu dalam yang pertama, kemampuan dan sikap pemain. Yang kedua, sifat kepemimpinan pelatih dalam pelatihan teknis. Yang ketiga, sifat hubungan antar manusia dari pelatih. Yang keempat, integrasi tugas. Yang kelima, kohesivitas sosial dari tim. Dan yang keenam, identitas tim. Yang kedua yaitu Weinberg pada tahun 1993. Goal setting tidak otomatis meningkatkan prestasi olaragawan. Yang lebih penting dalam bagaimana menetapkan sasaran yang efektif untuk setiap olaragawan dalam tugas yang berbeda dan situasi-situasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu Savage pada tahun 1994. Faktor tidak sama berpengaruhnya terhadap prestasi semua olaragawan. Setiap olaragawan mempunyai pola sendiri dalam hal hubungan antara tidur dan prestasinya. Akan tetapi, bagi olaragawan yang akan mengikut pertandingan atau kompetisi, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur yang dapat mengganggu prestasi. Selanjutnya yaitu Ashall pada tahun 1995 meneliti tentang fenomena social doping atau permasalahan sosial pada olaragawan dayung bergu putri sebanyak 6 olaragawan. Ternyata social doping dipengaruhi oleh waktu dan suasana hati atau mood olaragawan itu sendiri. Semakin lama mendayungnya atau semakin jelek suasana hati olaragawan, semakin banyak terjadi permasalahan sosial. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Hollander, Myers, dan Unes pada tahun 1995. Latihan yang berlebihan atau overtraining memberi dampak negatif baik pada olaragawan maupun pada pelatih, yakni bosan, lelah, motivasi kegembiraan menurun, stres, sasaran prestasi tidak tercapai, dan terjadi peningkatan kemungkinan kecelakaan. Latihan yang berlebihan ini dapat diatasi dengan merumuskan tujuan, sistem reward, dan pengaturan jadwal yang tepat. Yang berikutnya yaitu David, Hus, dan Becker pada tahun 1995 menganalisis eksperimen N triplet dan beberapa peneliti lain di akhir 1800-an dan awal 1900-an yang menggunakan metode triplet. Hasilnya adalah keberadaan lawan mampu melepaskan energi-energi terpendam dan meningkatkan usaha dalam pertandingan olahraga cepat seperti lari dan balap sepeda. Penelitian selanjutnya yaitu Mixter, White, dan Persad pada tahun 1995.
Penelitian terhadap kasus-kasus pelatih utama diganti di tengah-tengah musim-musim kompetisi oleh pengurus dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Hasilnya adalah penukaran pelatih hanya memberikan hasil atau pengaruh jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang pengaruhnya sangat sedikit. Peneliti yang terakhir yaitu Cons, Howard, dan Wheeler pada tahun 1995. Penelitian mengenai pengaruh pertandingan football terhadap disiplin asrama mahasiswa di beberapa universitas antara 1998 sampai 1993 dari 686 data catatan. Ternyata pelanggaran disiplin asrama baik terjadi jika pertandingan football pada akhir pekan 46,4%, dan lebih baik jika pertandingan itu di kampus sendiri, dan yang terbanyak adalah jika tim kampus sendiri menang. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa 51,8% dari pelanggaran disiplin adalah peminum alkohol. Itulah sedikit pemaparan dari PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.